Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk nomor 5, yaitu aplikasi integral untuk menghitung volume. Kita mengenal untuk menghitung volume di kalkulus 1 ada 3 metode yang secara umum ya, yaitu metode cakram, metode cincin, dan kulit tabung. Nama metode itu disesuaikan dengan bagaimana cara kita mengirisnya dan apa irisan yang kita peroleh, apakah dia berbentuk cakram, berbentuk cincin, atau berbentuk kulit tabung. Langsung saja kita mulai. Kita punya soal di sini, misalkan daerah R itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3, garis Y sama dengan 3, kemudian tentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R. Kita ada 2 soal. Yang pertama, kita putar terhadap Y sama dengan min 2. Dan yang kedua adalah kita putar terhadap X sama dengan 0. Alias dia adalah sumbu Y. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Tapi secara umum, sebelum kita lanjutkan, langkah pertama, yang paling pertama ketika kita punya aplikasi integral, biasanya akan kita mulai dengan yang namanya sketsa. Oke, untuk sketsa daerah R di sini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama di soal sudah tertera grafiknya seperti apa. Kemungkinan kedua adalah tidak tertera grafiknya seperti apa. Kalau memang di sini soalnya mudah, ya, maka Anda bisa cari grafiknya sendiri karena dia cuma fungsi kuadrat dan hanya suatu garis ya, Y sama dengan 3. Oke, saya akan ibaratkan kita belum memiliki grafiknya, sehingga kita perlu sketsa daerah R mulai dari 0. Maka langkah pertama, kita akan mulai dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Ya. Dia fungsi kuadrat, maka grafiknya dia akan berbentuk parabola. Maka yang perlu kita cari pertama, mungkin kita bisa mulai dari titik puncak. Ya. Titik puncaknya berarti dia ada X puncak dan Y puncak. X puncaknya kita bisa menggunakan formula min B per 2A. Oke, di mana B-nya adalah koefisien dari X pangkat 1, yaitu 4. A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1. Nah, jadinya kita peroleh min 2. Nah, itu puncaknya di X. Kemudian ketika X puncak sudah punya, kita lanjutkan ke Y puncak. Nah, Y puncaknya ada 2 cara ya. Anda bisa menggunakan formula min D per 4A. D-nya adalah diskriminan. Bisa juga X puncak yang sudah Anda peroleh ini tadi, Anda substitusikan nilainya ke formula atau ke fungsi yang awal ya. Saya akan prefer menggunakan itu supaya tidak terlalu banyak rumus ya. Di sini berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 8 tambah 3 sama dengan min 1. Sehingga kita akan punya puncak dari parabola ini koordinatnya adalah min 2, min 1. Yang berikutnya, ketika kita sudah punya titik puncaknya, kita perlu 2 titik bantu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan puncaknya. Yang paling sering digunakan adalah Anda bisa cari titik potong. Oke, titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X kalau memang dia memotong sumbu X. Kalau tidak, silakan ambil 2 titik terserah di sebelah kiri dan di sebelah kanan eh, dari puncaknya. Oke. Di sini berarti titik potong terhadap sumbu X artinya dia Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka kita akan punya fungsi yang awal tadi akan berbentuk X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Terakhir tinggal kita faktorkan saja X plus 3 dan X plus 1 ya. Artinya kita akan punya X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Dari 2 ini kita sudah punya titik koordinatnya yaitu min 3,0 dan min 1,5.
nol. Kalau sudah, tinggal kita gambarkan. Pertama mulai dari titik puncak min 2, min 1 di sini. Kemudian min 3,0, min 1,0 kita gambarkan grafiknya. Sudah ketemu. Dia berbentuk parabola yang warna merah seperti itu. Kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dia berbentuk suatu garis horizontal ya. Kenapa bisa diperoleh seperti ini? Karena misalkan X-nya X-nya 0 gitu ya. X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Berarti kita punya titik 0,3. Ketika X-nya min 2, X-nya min 2, Y-nya berapa? 3. Berarti kita punya min 2,3. Jadi berapapun X-nya, dia nanti nilainya selalu min 3. Ya, sehingga dia menjadi garis ini. Ya, kurang lebih idenya seperti itu. Kalau misalkan Anda lupa, oh ini jadinya horizontal atau vertikal ya? Ya silakan Anda cari koordinatnya. Oke ya. Kalau kita sudah punya grafiknya, langkah berikutnya adalah kita tentukan daerah R-nya dengan cara kita arsir. Ya, kita arsir daerah R-nya. Oh, berarti daerah R-nya yang bagian tengah ini ya. Oke, kita lanjut ke soal bagian A. Ya. Soal bagian A ini akan diputar terhadap Y sama dengan min 2. Berarti gambar sketsa daerah R yang sudah kita miliki itu tadi, kita akan lengkapi dengan, sebentar, ini daerah R-nya tadi ya. Oke, supaya tidak lupa. Kemudian dia akan kita putar terhadap sumbu putarnya tadi Y sama dengan min 2 ya. Y sama dengan min 2 adalah garis horizontal di Y sama dengan min 2. Ya udah di sini ya. Oke, ini adalah Y sama dengan min 2. Sehingga ketika daerah R ini tadi kita putar terhadap Y sama dengan min 2, kita kasih tanda ya. Diputar terhadap Y sama dengan min 2. Pertama adalah kita cerminkan terlebih dahulu. Ya. Kita cerminkan terlebih dahulu, maka kita akan punya bentuknya ya di sini ya pencerminan titik-titiknya tadi. Ya, ini dicerminkan berarti kita akan peroleh di sini ya. Ini dicerminkan berarti kita akan peroleh di sini kurang lebih ya. Oke, dan lain sebagainya. Idenya seperti itu ya untuk pencerminannya. Jadi kita cari titik-titik cerminnya dulu. Min 2, min 3, min 1, min 4, min 3, min 4 ya. Kemudian kita juga ini untuk parabolanya. Untuk yang warna biru, Y sama dengan 3 berarti jaraknya kita hitung saja. Terhadap sumbu putarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia turun 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti batasnya di sini. Ya, kemudian kita gambarkan ya kurang lebih seperti ini. Duh, nggak pas ya. Oke, kita sudah punya pencerminannya seperti itu, kurang lebih. Kemudian kita beri sedikit putaran ya, kalau bisa. Wah, ini agak besar ini. Ya, gambar saya kalau di sini kurang bagus. Nanti silakan Anda perbaiki sendiri ya. Oke, sumbu putarnya ini supaya kelihatan sedikit diputar gitu ya. Ya, sama halnya, aduh, sama halnya di sini kita juga putar. Ya, wah, ternyata gambar saya sangat buruk ya. Oke, Anda perbaiki sendiri. Intinya diberi putaran, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita iris ya. Kita iris berarti kita ambil salah satu irisannya di sini. Ya, sebut saja seperti ini gitu ya. Ya, oke, irisan ini atau nanti, eh,
Anda yang penting ada detail dari irisannya ya. Detail dari irisannya yang saya maksud adalah untuk melengkapi di bagian aproksimasinya. Ya. Berarti langkah berikutnya setelah sketsa beres, kita lanjut ke bagian aproksimasi. Aproksimasi kita ingin menghitung delta VI. Delta VI berarti eh, irisan yang kita peroleh di sini dia berbentuk apa? Ya, itu yang kita pikirkan pertama. Irisan yang baru saja kita lakukan, dia akan bendanya kalian bayangkan sedikit ya. Kalian bayangkan dia seperti donat tapi pinggirnya nggak bulat gitu ya. Pinggirnya luarnya itu lurus gitu. Agak aneh donatnya. Ya. Kemudian kita iris donatnya seperti itu. Ini donat yang berdiri ya. Kita iris sehingga irisannya akan kita peroleh bentuknya seperti ini kan. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini otomatis karena bentuknya seperti ini, dia seperti cincin, maka kita akan menggunakan metode cincin. Ya, kita akan punya R2 dan yang kecil kita akan punya R1. Pertama, kita tahu karena di sini kita yang kita potong-potong adalah sumbu X, maka kita punya tingginya, tingginya adalah delta X. Wah, ya. Sebelum ke situ, berarti kita tuliskan dulu ya, formula dari delta VI kita apa? Delta VI kita adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah berbentuk apa ini tadi? Donat itu ya. Maka dia adalah pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat. Di sini, ini luas alasnya, yaitu luasan yang besar dikurangi luasan yang kecil. Dikali dengan tingginya. Di sini bisa kita sederhanakan jadi pi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikalikan dengan T. T kita sudah punya, dia delta X. Sekarang kita perlu mencari R2 dan R1. R2 itu yang panjang. Berarti dari titik pusat ke paling tepi sini. Ya, oke. Berarti ketika kita ambil sebarang X, dia jari-jari yang besar tidak berubah ya. Kita lihat mulai dari sebelah kiri sampai dengan yang kanan, jari-jarinya tetap, yaitu dari garis Y sama dengan 3 sampai Y sama dengan min 2. Oke, berarti jari-jarinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita akan peroleh R2 dari sini ke sini. Thread, ya, yaitu dia 5. Oh, sebentar. Kita tulis. R2 sama dengan 5. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah R1-nya. R1-nya berarti kalau misalkan di garis merah yang barusan kita peroleh, berarti dia cukup dari sini ke sini saja ya. Oke, cukup pendek. Berarti dia sini. Oke. Kalau misalkan, nah, kalau misalkan dia kita geser, misalkan di sebelah sini, jari-jarinya jadi segini, gitu ya. Berarti panjang jari-jarinya dia akan mengikuti dari nilai kurva yang warna merah. Ya. Kurva yang warna merah, dia adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus, salah. Dia adalah plus 4X plus 3. Ya kan? Itu kurva yang warna merah. Jadi dia mengikuti itu nilainya dan juga ada tambahannya. Ya, harusnya di sini kan kalau misalkan di puncaknya saja yang paling simpel, nilai dari Y-nya adalah min 1. Namun jari-jarinya kita peroleh panjangnya 1 gitu kan ya. Kalau misalkan di sini ketika Y-nya bernilai 0, panjang jari-jarinya jadi 2. Karena di sini sumbu putarnya adalah Y sama dengan min 2. Otomatis R1 kita R1 kita adalah nilai dari Y yang ini tadi, ya, yang ini, nilai dari Y-nya, kemudian kita kurangi dengan nilai
dari sumbu putarnya. Sumbu putarnya kan Y sama dengan min 2. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti dikurangi dengan min 2. Yaitu kita akan punya Y-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 3 ditambah 2. Ya, otomatis dari sini kita akan punya Pi dikali R2-nya adalah 5 kuadrat dikurangi dengan R1-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 5. Kita kuadratkan, kemudian T-nya adalah delta X. Oke, kalau sudah tinggal kita jabarkan dulu ya. Di sini mungkin memerlukan sedikit proses, yaitu ini jadi 25 dikurangi. Nah, ini bagian yang biasanya Anda tidak terlalu suka. Tapi ini adalah salah satu bagian yang pasti Anda perlu hadapi ke depannya, yaitu penjabaran. Di sini kita kuadratkan menjadi, kita akan punya X pangkat 4. Ya, pertama, mari kita kuadratkan satu per satu. Ya, 4X dikuadratkan jadi 16X kuadrat ditambah 5 dikuadratkan 25. Kemudian kita tambah dengan masing-masing kita kalikan dan juga dikali 2, yaitu 2 kali X kuadrat kali 4X. X kuadrat kali 4X adalah 4X pangkat 3 dikali 2. Jadinya 8X pangkat 3. Ditambah X kuadrat kali 4X sudah X kuadrat kali 5. X kuadrat kali 5, 5X kuadrat, dan di formulanya dikali 2. Berarti kita akan punya 10X kuadrat. Ditambah terakhir adalah 4X kali 5. 4X kali 5 adalah 20. 20 dikali 2 berarti kita akan punya 40X. Ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa ada delta X, Mas Ian. Ya, lanjut. Berarti kita akan punya sama dengan Pi dikali dengan ini nanti dikurangi ya. 25 sama 25 habis karena dikurangi. Dan mari kita jabarkan penulisannya jadi lebih rapi. Kita akan punya min X pangkat 4, min 8X pangkat 3, kemudian 16X kuadrat tambah 10X kuadrat, dia jadinya 26X kuadrat. Dikurangi, masih sama dikurangi. Jadi min-nya masuk satu per satu ya di sini. Dikurangi 26X kuadrat, dikurangi 40X, seret, delta X. Oke, untuk aproksimasinya kita sudah punya. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu untuk bagian menghitung volumenya. Langsung saja ya. Kita hitung volumenya. Ya. Langkah ketiga, kita hitung volume, yaitu masuk ke step kita integralkan. Berarti kita integralkan adalah V sama dengan integral. Batasnya berapa sampai berapa? Karena kita yang kita potong secara apa ini namanya? Secara vertikal, otomatis yang kita potong dia adalah sumbu X-nya. Berarti batasnya kita mulai dari min 4 sampai 0 di sini ya. Ya, batas dari daerah R-nya. Jadi min 4 sampai 0, kemudian kita masukkan formulanya ini tadi, berarti Pi dikali min X pangkat 4, min 8X pangkat 3, min 26X kuadrat, kemudian min 40X dikali dx. Ya, kalau sudah, ini tinggal kita integralkan ya. Pi-nya bisa keluar dulu supaya tidak mengganggu. Kemudian ini kita integralkan jadi min X pangkat 5 per 5 min 8, ini X pangkat 4 per 4. Kemudian dikurangi 26, ini X pangkat 3 per 3. Min 40 X pangkat 2 per 2. Batasnya adalah min 4 sampai 0. Oke.
Nah, silakan Anda bisa lanjutkan sendiri untuk memperoleh besaran volumenya, ya. Besaran volumenya nantinya batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nol Anda masukkan terlebih dahulu, dikurangi dengan min 4 Anda masukkan. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk sampai sana. Oke, kurang lebih itu untuk yang nomor 5.1. Kita juga punya untuk 5.2 ya. Untuk 5.2, di sini kita punya soalnya dia bendanya kita putar terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0. Maka tinggal kita cerminkan saja ya. Berarti kita akan punya cerminannya. Oh, pertama kita arsir dulu supaya sama seperti tadi. Daerah R-nya kita arsir. Daerah R-nya sudah punya. Kita lanjutkan dengan eh, menggambar benda putarnya. Dia di sini tadi diputar terhadap sumbu Y. Berarti kita akan punya pencerminannya terhadap sumbu Y juga ya. Ya, berarti kita akan punya kurang lebih ya, hmm, ya kurang lebih seperti ini ya. Sebentar ya. Hmm, ya, ya, gambar saya kurang bagus di sini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita beri sedikit putaran ya di bagian ujung sini ke sini ya. Oke. Ya, ujung bawahnya juga bisa Anda kasih barangkali supaya terlihat ya dia diputar di sini sehingga kita akan punya dia bentuknya seperti apa ya? Seperti mangkok, mangkok yang sangat tebal, bagian dalamnya kecil dan dia posisinya dibalik ya. Gampangnya seperti itu. Kalau sudah, kita akan mencoba mengirisnya ya. Kalau misalkan kita iris di sini irisannya eh, irisannya secara horizontal seperti ini misalkan ya, maka kita akan punya bentuknya cincin. Tapi ya nanti bisa Anda coba. Masalahnya nanti adalah menentukan R2 dan R1-nya saya rasa. Oke ya. Walaupun bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Bisa kita gunakan juga. Namun akan lebih mudah yang konsep ini adalah kita akan menggunakan metode kulit tabung ya. Berarti bentuk irisannya akan seperti kulit tabung. Kita akan menggambar tabung di dalamnya ya. Berarti kurang lebih kita akan punya dia seperti ya kita gambar. Nah, oke ya. Kemudian dia irisannya berbentuk seperti ini. Oke ya. Kita ngirisnya bentuknya seperti kulit tabung sehingga kita akan bisa peroleh kita lengkapi komponen-komponen yang diperlukan masuk ke bagian aproksimasi ya. Oke. Berarti langkah kedua, sketsa sudah beres ya. Ini tadi langkah pertama. Langkah kedua adalah kita masuk ke bagian aproksimasi. Aproksimasi berarti delta VI kita akan menggunakan volume dari kulit tabung atau selimut tabung ya. Anda lebih mengenalnya selimut tabung. Anda buka ya selimutnya dia akan menjadi berbentuk balok di mana panjang dari balok tersebut adalah 2 PR yaitu keliling keliling dari alas tabungnya. Kemudian ketebalannya ya, ketebalannya itu lebarnya. Oke, dikali mungkin saya tulis di sini adalah ketebalannya itu ini yang saya maksud.
Ya, ketebalannya adalah ini ya. Dari sini ke sini. Berarti selisih antara kedua buah jari-jari. Selisih antara kedua jari-jari kita akan tulis sebagai delta R gitu ya. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Oke. Sehingga mari kita lengkapi siapa R, siapa tingginya yang kita perlu substitusikan ke dalam aproksimasi kita. Ya, langsung saja di sini kita akan punya yang pertama R-nya dulu. Berarti jari-jarinya dari sini ke tepi gitu kan ya. Dari sini ke tepi ini dia tidak lain tidak bukan adalah X. Oke ya. Berarti kita akan punya jari-jarinya sama dengan X. Karena jari-jarinya sama dengan X, R sama dengan X, maka delta R kita sama dengan delta X. Kemudian yang berikutnya perlu kita tentukan, dia adalah tingginya. Oh, sebentar. Saya salah arah ya. Saya revisi. Jadi bukan ke sana, tapi ke sini ya. Karena daerah R kita ada di sebelah kiri ya. Maka ini R kita. R kita adalah X. Delta R kita adalah delta X. Lanjut. Jari-jarinya sudah punya. Kita lanjut ke tingginya. Tinggi dari tabungnya adalah dari sini ke sini. Kalau misalkan tabung kita di sini. Kalau tabung kita agak geser keluar, berarti dia akan lebih besar ya tabungnya. Jadi seperti ini kan ya. Oke, gambarannya seperti itu. Berarti dia dibatasi oleh dua kurva. Kurva yang bagian atas dikurangi dengan kurva yang bagian bawah. Artinya kurva yang bagian biru kita sebut fx, kurva yang warna merah kita sebut gx ya, gx. Sehingga untuk tingginya kita akan punya fx min gx, yaitu yang bagian atas adalah y sama dengan 3 dikurangi dengan yang bagian bawah. Gak cukup ternyata. Saya tulis di bawah saja ya. Berarti tingginya adalah fx min gx, yaitu 3 dikurangi dengan yang warna merah tadi adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Dari sini kita akan punya tingginya adalah min x kuadrat min 4x. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan ke bagian aproksimasi, sehingga 2 pi R kita adalah x, delta R kita adalah delta x, tulis di terakhir aja ya. Kita mulai dari T dulu. Tingginya adalah min x kuadrat min 4x. Kemudian delta R kita adalah delta x. Wow, sudah. Tinggal dirapikan sedikit. 2pi-nya biarin. X-nya kita kalikan ke dalam menjadi min x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat kali delta x. Nah, sudah rapi. Kita lanjutkan ke proses terakhir, yaitu kita hitung volumenya. Kita hitung volumenya dengan lakukan proses integral ya. Kita proses integralnya yaitu V sama dengan integral batas integrasinya. Batas integrasinya berapa sampai berapa. Di sini karena kita tahu delta kita yang muncul adalah delta X gampangnya. Maka batas kita ada di sumbu X-nya. Sumbu X-nya dari siapa? Dari daerah R. Daerah R kita dibatasi oleh min 4 sampai 0 ya. Sehingga di sini integralnya masih sama min 4 sampai 0. Kemudian kita masukkan delta VI kita yaitu 2pi dikali min X pangkat 3 min 4X kuadrat kali DX ya. 2pi-nya keluar dulu gak apa-apa. Kemudian yang bagian dalam karena bentuknya sudah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, tinggal kita integralkan saja. Jadi min X pangkat 4 per 4 dikurangi 4 kali X pangkat 3 per 3. Ya, kita masukkan batasnya min 4 sampai 0. Ya, saya rasa ini kasusnya sama seperti tadi. Nggak ada masalah untuk mencari integralnya. Bukan sesuatu yang sulit bentuk fungsinya.
tidak memerlukan teknik integrasi yang rumit juga, hanya aturan pangkat sederhana yang kita gunakan. Oke ya. Silakan dilanjutkan sendiri untuk integral sehingga Anda memperoleh volumenya berapa. Itu saja. Yang penting adalah konsep mulai dari sketsa, kita iris, kita aproksimasi, dan kita integralkan untuk memperoleh volumenya. Oke, itu saja untuk terkait aplikasi integral menghitung volume. Silakan dipahami. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.